Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelia Segananda Putri, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2019-435-79043. Di sini saya akan mempresentasikan program aplikasi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Aplikasi Administrasi Biaya Pendidikan pada SMA Bani Saleh Bekasi berbasis Java menggunakan metode Activity Based Costing. Pertama-tama, berikut adalah tampilan halaman login. Di sini saya akan menginput username dan password untuk melakukan login aplikasi. Klik button login, maka akan tampil halaman menu utama dari aplikasi administrasi biaya pendidikan SMA Bani Saleh. Aplikasi ini bertujuan untuk mencatat transaksi pembayaran biaya pendidikan yang dilakukan oleh siswa, juga mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh sekolah. Pada aplikasi ini terdapat 3 menu utama, yaitu menu master, pembayaran, dan laporan. Pada menu master terdapat menu lainnya, yaitu data admin, data siswa, data biaya pendidikan, data biaya operasional, data tingkat, dan data jurusan. Yang pertama saya akan melihat data admin. Berikut adalah tampilan form data admin untuk menginput data admin yang nantinya akan digunakan untuk login ke dalam aplikasi. Sama input ID admin, input nama admin. Nama admin ini sebagai username untuk login aplikasi. Klik password, klik button save. Maka data akan masuk ke dalam tabel admin. Kemudian kita juga bisa melakukan edit data. Klik button edit, maka data pada tabel akan terupdate. Selanjutnya, terdapat button clear yang jika diklik akan menghapus field yang sudah terisi sebelumnya. Selanjutnya terdapat button delete yang jika diklik akan menghapus data pada tabel. Kemudian terdapat button pause yang jika diklik data akan kembali ke halaman menu master. Selanjutnya terdapat menu data siswa. Berikut adalah tampilan form data siswa. Form ini ditujukan untuk menginput data diri siswa SMA Bani Saleh Bekasi. Di sini saya akan mencoba menginput data. Input nama siswa, input kelas, input tahun ajaran, input tempat lahir, kemudian klik button save. Maka data akan berhasil disimpan ke dalam tabel siswa. Selanjutnya, terdapat button edit, kita dapat mengedit data. Klik button edit, maka data pada tabel akan berubah. Selanjutnya, terdapat button clear yang jika diklik akan mendelete field-field yang terisi. Kemudian, selanjutnya terdapat button delete yang jika diklik
akan menghapus data pada tabel. Kemudian terdapat field pencarian, di mana untuk mencari data siswa berdasarkan nama. Sini saya akan menginput nama siswa, kemudian klik button cari, maka akan tampil data siswa sesuai dengan nama yang dicari. Kemudian terdapat button close yang jika diklik, maka akan kembali ke menu master. Kemudian terdapat menu data biaya pendidikan. Berikut ada tampilan form data biaya pendidikan. Form ini digunakan untuk menginput kode biaya dan nama biaya yang perlu dibayarkan oleh siswa. Ini saya akan mencoba menginput. Kemudian klik button save. Maka data berhasil disimpan ke dalam tabel biaya. Kemudian juga dapat melakukan edit. Kemudian klik button edit, maka data pada tabel akan berubah. Selanjutnya, terdapat button clear yang jika diklik akan menghapus field yang terisi sebelumnya. Kemudian terdapat button delete yang jika diklik akan menghapus data pada tabel biaya. Kemudian terdapat field untuk melakukan pencarian biaya berdasarkan nama biaya. Klik button cari, maka akan tampil data biaya yang sesuai dengan nama biaya yang diinput. Kemudian terdapat button close yang jika diklik akan kembali ke halaman menu master. Kemudian terdapat menu data biaya operasional. Data biaya operasional ini untuk menginput data biaya operasional yang perlu dibayarkan oleh sekolah setiap bulan atau pada waktu tertentu. Sini saya akan mencoba menginput. Input jumlah biaya, input tahun ajaran, klik button save. Maka data berhasil disimpan di dalam tabel biaya operasional. Selanjutnya kita juga bisa melakukan edit. Klik button edit, maka data pada tabel biaya akan berubah. Selanjutnya, terdapat button clear yang jika diklik akan menghapus field-field yang terisi sebelumnya. Kemudian, terdapat button delete yang jika diklik akan menghapus data pada tabel biaya operasional. Selanjutnya, ketika klik button close, maka data akan kembali ke menu master. Selanjutnya, terdapat menu data tingkat. Berikut ini adalah tampilan data tingkat untuk menginput tingkat yang ada di bersama Bani Saleh. Pertama, saya akan menginput data tingkat. Klik button save, maka data berhasil terinput di dalam tabel. Kemudian klik button edit. Setelah mengedit data, maka data pada tabel akan berubah. Selanjutnya terdapat button clear yang jika diklik akan menghapus field-field yang sudah terisi sebelumnya. Kemudian klik button delete, maka data pada tabel akan terhapus. Selanjutnya klik button close, maka akan kembali ke halaman menu master. Berikutnya terdapat menu jurusan. Di sini saya akan menginput data jurusan. Kemudian klik save, maka data akan terinput ke dalam tabel jurusan. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan edit.
kemudian klik button edit, maka data pada tabel jurusan akan terupdate. Selanjutnya, terdapat button clear, yang jika diklik, akan menghapus field-field yang sudah terisi sebelumnya. Kemudian terdapat button delete, yang jika diklik, akan menghapus data pada tabel. Kemudian terdapat button close, jika diklik maka akan kembali ke menu master. Selanjutnya, terdapat menu pembayaran. Pada menu pembayaran terdapat 3 submenu, yaitu pembayaran SPP, pembayaran biaya lainnya, dan pembayaran operasional. Yang pertama ada form data pembayaran SPP. Form ini ditujukan untuk menginput data pembayaran SPP yang telah dilakukan oleh siswa. Di sini saya akan mencoba menginput data SPP. Pilih biaya, di sini akan tampil pilihan kode biaya dan nama biaya. Karena ini form untuk pembayaran SPP, maka biaya yang dipilih harus biaya SPP. Input NIS, kemudian klik enter pada field NIS, maka otomatis akan terisi nama siswa, kelas, dan tahun ajaran. Kemudian pilih bulan pembayaran SPP. Pilih tanggal bayar, input jumlah bayar, input keterangan. Kemudian klik button save. Maka data pembayaran SPP akan masuk ke dalam tabel pembayaran SPP. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan edit data. Misalnya, saya akan mengedit bulannya. Kemudian klik button edit, maka data pada tabel akan terupdate. Selanjutnya, terdapat button clear yang jika diklik akan menghapus field-field yang sudah terisi sebelumnya. Kemudian, terdapat button delete yang jika diklik maka akan menghapus data pada tabel. Kemudian terdapat field pencarian untuk mencari data pembayaran siswa berdasarkan nama siswa. Kemudian klik button cari, maka akan tampil data pembayaran siswa yang telah dicari berdasarkan nama siswa. Kemudian terdapat button close yang jika diklik, maka akan kembali ke halaman menu pembayaran. Selanjutnya terdapat menu pembayaran biaya lainnya. Berikut adalah tampilan form data pembayaran biaya pendidikan lainnya. Form ini ditujukan untuk menginput seluruh data pembayaran yang dilakukan oleh siswa di luar pembayaran SPP. Di sini saya akan coba menginput data pembayaran. Pilih biaya. Di sini akan tampil pilihan kode dan keterangan biaya. Input jumlah biaya. Input NIS. Klik enter pada field NIS, maka akan otomatis tampil nama siswa, kelas, dan tahun ajaran. Input tanggal bayar. Input jumlah bayar. Klik enter pada field sisa, maka akan tampil sisa pembayaran harus dibayarkan oleh siswa. Kemudian klik button save. Maka data akan tampil pada tabel data pembayaran biaya pendidikan lainnya. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan edit jika ada data yang kurang tepat atau salah. Misalnya, kemudian klik button edit, maka data pembayaran pada tabel akan berubah. Selanjutnya, terdapat button clear yang jika diklik akan menghapus field yang sudah terisi sebelumnya. Kemudian,
terdapat button delete yang jika diklik akan menghapus data pada tabel. Kemudian terdapat field pencarian data biaya yang sudah dibayarkan oleh siswa. Kita dapat melakukan pencarian berdasarkan nama siswa. Kemudian klik button cari, maka akan tampil data pembayaran siswa sesuai dengan nama siswa yang diinput. Kemudian terdapat button close yang jika diklik akan kembali ke halaman menu pembayaran. Selanjutnya terdapat menu pembayaran operasional. Berikut adalah tampilan form data pembayaran operasional. Form ini digunakan untuk menginput data pembayaran operasional yang dibayarkan oleh sekolah. Di sini saya akan mencoba menginput data pembayaran. Input ID biaya. Klik enter pada field ID biaya, maka akan otomatis terisi nama biaya, kategori, dan saldonya. Input jumlah bayar. Input tanggal bayar. Kemudian klik enter pada field sisa. Maka akan menampilkan sisa saldo dari biaya operasional. Kemudian klik button save. Maka data akan tersimpan pada tabel pembayaran biaya operasional. Kemudian jika kita ingin melakukan edit jika ada data yang salah, maka juga bisa melakukan edit. Setelah melakukan edit data, klik button edit. Maka data pada tabel akan terupdate. Selanjutnya, terdapat button clear yang jika diklik, maka akan menghapus field sheet yang sudah terisi sebelumnya. Selanjutnya, terdapat button delete yang ketika diklik, akan menghapus data pada tabel. Kemudian terdapat field pencarian untuk mencari data pembayaran operasional berdasarkan nama biaya. Di sini saya akan mencoba mencari data kurban. Klik button cari, maka akan menampilkan data pembayaran operasional sesuai dengan kata kunci yang di-input. Kemudian klik button close, maka akan kembali ke halaman menu pembayaran. Selanjutnya, terdapat menu laporan. Menu laporan terdapat dua submenu, yaitu laporan data siswa dan laporan data pembayaran. Di sini saya akan membuka menu laporan data siswa. Berikut adalah form laporan data siswa. Di sini kita dapat memilih kelas, kemudian klik print, maka akan menampilkan data laporan sesuai dengan kelas yang dipilih pada form laporan data siswa. Selanjutnya klik close, maka akan kembali ke halaman laporan. Kemudian saya akan membuka laporan data pembayaran. Berikut adalah form laporan data pembayaran. Di sini kita dapat memilih beberapa data pembayaran. Di sini saya akan memilih pembayaran SPP, pilih tanggal awal, pilih tanggal akhir, kemudian klik button print. Maka akan menampilkan laporan data pembayaran SPP. Kemudian, kita dapat memilih laporan biaya pendidikan, memilih tanggal, kemudian memilih tanggal akhir, kemudian klik button print, maka akan tampil data pembayaran biaya pendidikan lainnya, sesuai dengan tanggal awal dan tanggal akhir yang telah dipilih. Selanjutnya, kita dapat memilih laporan pembayaran operasional, input tanggal awal, input tanggal akhir, kemudian klik button print. Maka akan menampilkan data pembayaran operasional
sesuai dengan tanggal awal dan tanggal akhir yang telah dipilih. Kemudian klik close, maka akan kembali ke halaman menu laporan. Kemudian terdapat button logout, yang jika diklik akan kembali ke halaman login. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.